Jadi fungsi imigrasi itu kan sebetulnya ada 4. Ada fungsi pelayanan, ada fungsi penegakan, fungsi pengamanan, dan ada fungsi fasilitator. Pelayanan ini kan yang namanya layanan publik terkait dengan pelayanan. Jangan sampai ada hal-hal yang merugikan masyarakat. Kami membuat inovasi ini dengan beberapa hal. Yang pertama memang kami ada isi paspor lagi nih. Menarik isi paspor ini ada paspor jemput bola. Kami juga sambungkan juga dengan pengambilan paspor pepes tahu untuk mengambil paspor di hari libur di drive-thru. Amat membantu kalau untuk jemput bola seperti itu kan, sangat memudahkan, bisa datang ke rumah misalnya gitu ya untuk perekaman atau untuk hal yang lain, apalagi misalnya untuk orang tua yang terkendala itu. Jadi fungsi imigrasi itu kan sebetulnya ada 4. Ada fungsi pelayanan, ada fungsi penegakan hukum, ada fungsi pengamanan, dan ada fungsi fasilitator terkait dengan pelayanan. Pelayanan ini kan yang namanya layanan publik. Kalau seluruhnya kan sudah dari pusat kita secara digital ya, sudah dalam rangka pengadaan. Karena dalam rangka pelayanan publik kan yang kita ketahui bersama rentan sekali dengan yang namanya pungli, dengan yang namanya macam-macam lah. Nah, ini yang saya selalu ingatkan kepada jajaran terkait dengan pelayanan. Jangan sampai ada hal-hal yang merugikan masyarakat. Ya tentunya kalau saya berharap imigrasi ke depan yang pertama imigrasi akan lebih modern dan seluruhnya layanan sudah berupa digital dan tentunya humanis. Karena yang namanya kita sebagai pelayan publik kan humanis itu harus dikedepankan. Selain itu juga komitmen integritas. Saya tentunya menginginkan seluruh anggota kami jajaran imigrasi dari atas sampai dengan bawah memiliki integritas yang baik dalam rangka memberikan layanan publik. Tentunya ini pendekatan terhadap masyarakat, karena ini salah satu masukan dari masyarakat bahwa mereka untuk pembuatan paspor ini tidak bisa hadir pada saat jam kerja. Dari masukan dari masyarakat, kami membuat inovasi ini. Antusias luar biasa ya, karena dari kita membuka kuota hari Jumat itu 20 kuota,
di kolom komentarnya itu sampai 30 orang, hampir 50 orang untuk mengikuti sunset service ini. Tentunya dengan keterbatasan SDM kami, jadi kami hanya membuka kuota 20 dulu. Kami membuat inovasi ini dengan beberapa hal. Yang pertama memang kami ada easy paspor lagi nih. Menarik easy paspor ini ada paspor jemput bola yang memang masyarakat tidak bisa datang ke kantor, kami bisa datang ke kantor, ke sekolahan dan sebagainya. Kami juga sambungkan juga dengan pengambilan paspor pepes tahu untuk mengambil paspor di hari libur di drive-thru. Tujuan saya ke kantor imigrasi untuk mengambil paspor. Kemarin perpanjangan, kebetulan kemarin saya proses perpanjangannya di MPP karena lebih simpel ya, lebih mudah gitu. Terus untuk pengambilan di sini dengan adanya drive-thru itu sangat memudahkan. Saya pikir Sabtu libur gitu kan. Berarti harus ke Senin dong, lama lagi. Pas saya cari-cari, oh ternyata bisa drive-thru gitu, cari di internet informasi, nyari informasi. Jadi saya kesini gitu ya, untuk pelayanannya sangat memudahkan dan bisa terus diperpanjang gitu. Karena sangat memudahkan masyarakat, apalagi yang sibuk ya. Perkenalkan, nama saya Chris Valdano. Saya di sini warga Bogor. Kebetulan saya dan istri saat ini bersama kedua anak saya memperpanjang paspor saya karena kebetulan masa berlakunya sudah habis. Kebetulan saya dan istri karena bekerja di Jakarta, makanya alhamdulillah nggak perlu cuti. Akhirnya saya sore-sore bisa langsung ke sini menyelesaikan semuanya dan alhamdulillah nggak nyampe sekitar 15-30 menit, alhamdulillah empat-empatnya udah selesai. Jadi kebetulan ini saya perpanjangan saya yang ketiga mungkin di kantor imigrasi Bogor. Saya Ibu Josina Salakori, saya dari Cibinong, tepatnya di Kelurahan Manggewer Mekar. Saya kesini itu tadinya nggak tahu bahwa ada pelayanan sore gini ya. Sebenarnya nggak ada kendala sama sekali ya untuk saya. Bagus banget pelayanan di sini. Cepat banget langsung disuruh masuk ke sini, tinggal foto, nggak wawancara apa-apa, foto langsung. Ibu nanti bayar kan melalui ini terus saya bilang saya langsung bayar pakai kris aja, langsung bisa dibayar, udah tinggal Kamis depan udah dapat. Harapannya yang pasti jangan hanya dipertahankan tapi ditingkatkan lagi, mungkin dengan terobosan-terobosan baru lagi yang sangat membantu terutama bagi kami warga Bogor ataupun mungkin warga Indonesia ya. Amat membantu kalau untuk jemput bola seperti itu kan, sangat memudahkan, bisa datang ke rumah misalnya gitu ya, untuk perekaman atau untuk hal yang lain, apalagi misalnya untuk orang tua yang terkendala itu, yang nggak bisa keluar rumah ya, yang sakit atau gimana gitu. Menjemput bola, yaitu yang biasanya masyarakat datang ke kantor imigrasi. Dengan imigrasi masuk desa ini, kita yang akan datang kepada masyarakat. Ke Cirebon jauh, biaya juga begitu, pasti cukup banyak gitu. Kembali lagi ke Cirebon, tapi kalau di sini mah ya alhamdulillah jarak cuma 1 jam lah.
sekarang ini pemerintah kan sedang galak-galaknya terkait dengan TPPO dan TPPM. Sumber masalah dari TPPO dan TPPM adalah karena ketidaktahuan masyarakat terkait dengan proses bekerja di luar negeri. Ini adalah bagian kita untuk memberikan pengetahuan, edukasi kepada masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri. Banyak sekali karena ketidaktahuan masyarakat, sehingga pada saat berangkat dari Indonesia untuk bekerja ke luar negeri, mereka ini mendapatkan informasi yang salah. Apabila kita memberikan informasi yang benar, informasi yang jelas kepada mereka, karena mereka sudah paham apa yang harus dilengkapi, apa yang harus dilakukan, mereka tidak akan terjebak sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Kantor Imigrasi Cirebon membawahi 4 kabupaten dan 1 kota. Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Majalengka, Indramayu, dan Kuningan. Imigrasi Masuk Desa ini program tahunan kami dari Imigrasi Cirebon, yang mana ini adalah program kami untuk menjemput bola, yaitu yang biasanya masyarakat datang ke kantor imigrasi. Dengan Imigrasi Masuk Desa ini kita yang akan datang kepada masyarakat. Di Imigrasi Masuk Desa ini kami juga memberikan suatu wawasan atau suatu edukasi yang dimana kami menggandeng juga program Desa Binaan Imigrasi. Kita memulainya dari pagi biasanya untuk sekitar permohonan antara 60 sampai 80 setiap harinya. Kami biasanya membuka layanan di setiap minggu 2 hari. 2 hari kerja di kecamatan-kecamatan tersebut. Saya sebagai Kepala Daerah Kota Cirebon menyambut baik tentunya dengan adanya program pelayanan dari imigrasi untuk melakukan sampai pelayanan menuju, ya boleh dikatakan kalau di kami ini kan ada beberapa layanan ya yang menjemput bola door to door. Alhamdulillah dengan adanya program dari imigrasi ini tentunya ini sangat membantu pemerintah Kota Cirebon, khususnya juga dalam segi pelayanan. Tentunya ini sangat membantu masyarakat Kota Cirebon. Tentunya ini harus kolaborasi antar pemerintah daerah dengan imigrasi. Ayo kita bekerja sama untuk bisa menjemput bola door to door. Waktu juga bermanfaat ya, ke Cirebon jauh, biaya juga begitu, pasti cukup lah, cukup banyak gitu. Kembali lagi ke Cirebon, tapi kalau di sini mah ya alhamdulillah jarak cuma 1 jam lah, insya Allah gitu, masih terjangkau dengan waktu, menghemat uang, menghemat segalanya ya, lancar pokoknya mah. Saya pribadi dan juga keluarga yang ikut haji juga sekarang masa terbantu karena mungkin ya sekarang aktivitas saya juga kan dan ibu juga padat, juga tidak memungkinkan untuk kami untuk pergi ke Cirebon untuk melaksanakan pembuatan paspor secara langsung di Cirebon. Jadi mungkin dengan adanya layanan ini kami sangat terbantu, Mas. Alhamdulillah dengan adanya imigrasi masuk ke kabupaten sangat membantu sekali bagi para jemaah yang ada di sini. Terus kalau pergi ke Cirebon
lebih menambah biaya. Jadi saya sangat berterima kasih, sangat terbantu sekali. Untuk pelayanan, alhamdulillah sangat bagus sekali, sangat baik sekali. Kebetulan para petugasnya ramah. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari imigrasi yang telah memberikan pelayanan dengan semaksimal mungkin. Kisah dari Dewi Songgolangit ini dengan harapan duta layanan kami ini seperti Dewi Songgolangit yang lemah lembut, kemudian juga ramah. Di kantor imigrasi Ponorogo ini yang termasuk kelompok rentan akan didampingi dari mulai awal masuk kantor sampai nanti selesai layanan. Pengguna layanan keimigrasian di kantor imigrasi Ponorogo memang mayoritas adalah lansia yang termasuk kelompok rentan ya. Selamat datang di kantor imigrasi Ponorogo. Ada yang bisa saya bantu? Selamat datang di imigrasi Ponorogo. Kantor Imigrasi Ponorogo berusaha menjalankan amanah Permenpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan, yaitu untuk menjamin kualitas pelayanan publik yang berkeadilan, non-diskriminasi, ramah dan setara bagi kelompok rentan, serta meningkatkan pelibatan kelompok rentan. Diperlukan panduan penyelenggaraan pelayanan publik. Dewi Songgolangit ini kami terinspirasi dengan salah satu cerita rakyat Jawa. Kisah dari Dewi Songgolangit ini dengan harapan duta layanan kami ini seperti Dewi Songgolangit yang lemah lembut, kemudian juga ramah dan banyak dikagumi oleh orang banyak. Dalam hal ini siapa? Tentunya pengguna layanan keimigrasian. Pemohon masyarakat pengguna layanan imigrasi di kantor imigrasi Ponorogo ini yang termasuk kelompok rentan akan didampingi dari mulai awal masuk kantor sampai nanti selesai layanan. Pengguna layanan keimigrasian di kantor imigrasi Ponorogo memang mayoritas adalah lansia yang termasuk kelompok rentan ya. Tidak menutup kemungkinan ada ibu hamil, bayi, kemudian teman-teman disabilitas juga ada. Kami mempunyai alat bantu kelompok rentan seperti alat baca, kacamata, kaca pembesar, huruf braille, lalu tombol bantuan. Ketika ditekan, kami akan datang ke yang bersangkutan. Lalu fasilitasnya ada toilet disabilitas, ada ruang laktasi, ruang prioritas, lalu ruang tunggu. Kami ditugaskan sebagai duta
pelayanan ramah ham dan kelompok rentan atau Dewi Songgolangit ini kurang lebih sekitar 2 tahunan. Itu bahkan di tahun lalu berkat inovasi ini kami juga berhasil meraih sebagai satuan kerja dengan predikat wilayah birokrasi bersih melayani. Kemudian kami juga berhasil menyandang gelar sebagai unit penyelenggara pelayanan dengan ramah kelompok rentan, kemudian pelayanan publik yang berbasis hak asasi manusia atau P2HAM tersebut. Jadi selama melaksanakan tugas ini ada kebanggaan tersendiri juga bagi kami. Kalau untuk kelompok-kelompok rentan ataupun kelompok khusus, kami memberikan dispensasi pelayanannya itu pada saat yang bersangkutan ini datang ke tempat kita. Dan biasanya kita layani dalam proses 1 kali 24 jam jadi. Sehingga yang bersangkutan tidak perlu bolak-balik atau mondar-mandir ke kantor imigrasi. Dengan datang, kemudian cukup dengan duduk karena mungkin dari usia sudah tua ataupun harus dibantu dengan kursi roda, sehingga kita bisa lakukan ataupun membantu dengan kita yang proaktif pada saat yang bersangkutan datang ke kantor imigrasi terdekat, kita yang mendatanginya, kemudian kita yang menanyakan dan melayani. Tujuan saya kemari adalah membuat paspor untuk haji. Pelayanannya bagus sekali, ada mbak-mbak itu juga melayani sangat bagus, ramah, terus diberi petunjuk ini kalau tanya kemananya itu langsung diberi petunjuk kayak mbak-mbaknya. Bagus sekali pelayanan di sini. Ini sangat singkat ya, sangat singkat ini. Nah, dulu tahun pertama kali saya membuat paspor itu 2017 ya. Masih belum belum seperti ini. Malam pada saat itu saya kan spekulasi, jadi datang langsung foto langsung begitu aja. Ya. Tapi sekarang sudah lumayan nih dari awal sampai ini. Terima kasih pembantuannya dengan semua baik. Yang laki, yang perempuan, yang semua yang nyambut baiklah.